Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan kalian anak-anakku kelas 10 di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai teks anekdot tentang menganalisis struktur anekdot. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Saya beri kalian kesempatan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajarannya. Seperti biasanya, silakan disiapkan terlebih dahulu buku catatan, alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Sediakan waktu untuk bisa menyimak sampai selesai ya, sampai penjelasan saya selesai. Pastikan sudah subscribe dan mengisi kolom komentar dengan nama dan nomor absen sekaligus kelas sebagai tanda bahwa kalian sudah menyimak penjelasan dari saya. Baik, untuk pertemuan kali ini setelah kita belajar teks anekdot dari pengertiannya, fungsi, kemudian kritik, dan makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot, hari ini kita belajar strukturnya. Nah, seperti teks-teks sebelumnya, setiap teks yang kita pelajari itu ada bagian yang perlu ada di dalam sebuah teksnya. Nah, bagian-bagian ini kita sebut sebagai struktur. Dalam teks anekdot ada 5 struktur. Yang pertama abstraksi, kedua orientasi, yang ketiga krisis, keempat reaksi, dan yang terakhir koda. Bagian abstraksi dan bagian koda itu merupakan bagian opsional. Bagian yang boleh ada, boleh tidak dalam sebuah teks anekdot. Nah, kita mulai dari bagian abstraksi. Bagian abstraksi ini bagian yang menggambarkan isi teks secara umum. Jadi, kita ibaratkan sebagai pembuka cerita, itu abstraksi. Kemudian bagian orientasi. Nah, orientasi ini merupakan latar belakang alasan peristiwa utama bisa terjadi dalam cerita anekdot. Selanjutnya ada bagian krisis. Bagian krisis ini pokok masalah utama dalam cerita anekdot. Dilanjutkan bagian reaksi. Setelah ada krisis, nanti akan ada reaksi. Ada bagian penyelesaian masalah dalam cerita. Dan yang terakhir koda. Koda bisa kita sebut sebagai akhir cerita atau penutup cerita. Nah, secara teoritis seperti ini. Kita cek di contoh teks anekdot yang saya sampaikan. Baik, ada contoh teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Nah, bagaimana pembagian strukturnya? Bisa kalian cermati terlebih dahulu. Nah, seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." "Kemalingan kok beruntung?" Nah, si polisi penasaran. Dijawablah oleh si pelapor, maaf. "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" tanya si polisi. Kemudian dijawab lagi oleh pelapor, "Belum." Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Dijawab si polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Nah, akhirnya pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Nah, ini contoh teks anekdotnya.
kita coba uraikan dalam bagian-bagian strukturnya. Baik, bagian abstraksi, bagian yang menggambarkan secara umum, bagian pembuka dari teks anekdot, seorang warga melapor kemalingan. Di sini dijelaskan secara umum keadaan dalam sebuah cerita. Ada seorang warga yang melapor kemalingan. Itu keadaan yang ingin diceritakan dalam teks anekdot ini. Bagian yang kedua, orientasi. Orientasi latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah di sini bisa dilihat adanya peristiwa kemalingan mobil. Dilanjutkan bagian krisis. Krisis ini bagian masalah ya kan tadi kan? Nah, bagian masalahnya apa di dalam teks anekdot ini? Maling kok beruntung. Nah, itu kan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak lazim. Nah, dijelaskan di situ bahwa CCTV sudah merekam, bisa melihat wajah malingnya dengan jelas, tapi malah polisi bertanya, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, ini masalahnya. Nah, CCTV kan tidak perlu izin untuk merekam, tapi ditanya oleh Pak Polisi seperti itu. Ini masalah utama dalam cerita ini, cerita anekdot ini. Yang keempat, bagian reaksi. Bagian reaksi itu bagian yang menyelesaikan masalah di bagian krisis. Nah, penyelesaian masalahnya bagaimana? Nah, ternyata dianggap ilegal perekaman CCTV itu karena karena si pelapor tidak meminta izin malingnya terlebih dahulu untuk merekam wajahnya. Nah, di sini bagian reaksinya. Terakhir, bagian koda yang merupakan akhir cerita penutup. Nah, akhir ceritanya si pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Seperti itu analisis dari teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Nah, sebagai catatan bahwa urutan struktur tidak bisa dibolak-balik, harus runtut. Jadi, ketika kalian nanti mendapat tugas membuat teks anekdot, silakan dicermati bahwa urutannya abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Baik, sepertinya sudah cukup untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, bisa melalui Classroom atau WhatsApp group yang sudah tersedia untuk kelas masing-masing. Semangat, nanti akan ada tugasnya dikerjakan sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.